儿来的臭小子，如此上门挑衅，斩！ Setelah 10 lorong surgawi semua diciptakan kembali, mereka semua mulai berdering dengan suara honglong. Kekuatan surgawi itu seperti lautan, menyebabkan cahaya abadi dan uap keberuntungan melonjak. Jika para jenius itu melihat ini, mereka pasti akan ketakutan setengah mati. Kepala desa tua itu gemetar karena kegembiraan, dia merasa senang untuk si kecil, bahkan si Lin Hu, si Fei Jiao dan yang lainnya tercengang. Terlalu kuat, Pihu, bayi ingus, Huzi dan yang lainnya juga bersemangat. Selain itu, saat ini, mereka sudah berubah. Mereka tidak lagi seperti gunung berapi, melainkan seperti kata-kata mengerikan dan beraneka warna, menjadi surga surgawi sejati. Transformasi semacam ini segera membuat si kecil berpikir sebentar. Kemudian 10 lingkaran cahaya yang mengerikan dan beraneka warna seperti 10 dunia. Jika dia bisa bergabung dengan mereka bersama, apa yang akan terjadi? Ketika dia mencapai titik ini, dia menjadi terinspirasi. Dia memutuskan untuk menerapkannya dan mencobanya. Jangan ambil risiko lagi, ini sudah cukup untuk menakuti semua kekuatan kuno itu. Apakah kamu masih belum puas? Botak kedua berteriak, mengingatkan dengan suara keras. Namun, si kecil sudah memutuskan untuk melakukannya. Dia akan menggabungkan semua 10 bagian surgawi menjadi satu. Si kecil tidak puas. Dia berusaha untuk memperbaikinya, dan 10 lorong surgawi bergetar hebat. Mereka berubah menjadi satu massa, melebur bersama menjadi satu dunia. Semua orang tercengang. Adegan aneh macam apa ini? Dalam ketidakjelasan, orang bisa melihat gambar gunung spiritual yang megah, puncak hijau yang elegan, dan air terjun surgawi terungkap satu demi satu. Lampu warna-warni yang cerah tersebar, dan binatang buas dan burung yang berharga muncul. Ini, seperti domain abadi, 10 lorong surgawi bergabung, berubah menjadi dunia yang hebat. Begitu ganas dan kuat, seru Baldi kedua. Si kecil mulai bermeditasi dengan penuh perhatian, dan akhirnya mampu memisahkan 10 lorong surgawi itu, memungkinkan mereka untuk mengatur ulang ke segala arah. Mereka melepaskan fluktuasi abadi, menciptakan sungai energi esensi yang mengalir ke tubuhnya. Tidak bagus, jalan ini sangat sulit dan tidak akan berfungsi. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa sulit untuk membuat proses ini berhasil. Jika dia melanjutkan, sangat mungkin hidupnya berada dalam bahaya. Namun, kebiadaban kecil bocah iblis itu tidak akan ditenangkan dengan mudah. Dia dengan hati-hati menguji dan terus-menerus bersentuhan dengannya. Dia masih tidak mau menyerah, ingin melihat apakah dia melakukan kesalahan di rute ini. Jika dia tidak salah, maka tidak peduli betapa sulitnya itu, dia akan tetap melanjutkan. Satu-satunya hal yang dia takutkan adalah mengambil jalan yang salah. Itu benar-benar salah, Dewa Willow berbicara. Namun, ini bisa menghasilkan jenis teknik tabu. Dewa Willow dengan lembut berbicara. Akhirnya, Dewa Willow menghela nafas pelan. Jenis teknik ini membahayakan surga. Itu terlalu ganas, dan penggunaan yang berkelanjutan kemungkinan besar akan diselesaikan dalam murka surga. Aku mengerti, tapi aku masih ingin maju lebih jauh. Si kecil bingung, ekspresinya agak pahit saat dia mempertimbangkan dengan cermat. Namun, dia tidak memiliki cara yang lebih baik. Akhirnya, kekuatan besar ditekan. Suara Hong Longleng terus bergetar, kekuatannya yang menakutkan meluap ke langit, bahkan membuat jiwa orang bergetar. Jika dia tidak memiliki Dewa Willow yang mengendalikan segalanya, maka masalah besar pasti akan terjadi. Lingkungan akan menerima pukulan paling mengerikan. Lorong-lorong surga bertabrakan, menciptakan retakan. Kemudian, di bawah serangan yang menindas, pusat itu mengalami perubahan yang mengerikan. Pada akhirnya, koneksi aneh benar-benar terbentuk di antara mereka. 10 bagian surgawi berputar dan bertabrakan. Selain itu, mereka tertarik pada aura misterius di sekitar dadanya. Mereka beresonansi satu sama lain, menghasilkan transformasi misterius. Saat ini klan hujan, klan Tuoba, gunung binatang makam barat dan wajah yang lainnya menjadi pucat. Mereka benar-benar menyesal datang ke sini, karena mereka benar-benar merasa terkekang dan dirugikan. Anak nakal yang malang ini. Di dalam surga surgawi, sederetan cahaya cemerlang turun dari langit. Hujan cahaya tampak menguntungkan dan suci saat berputar di udara, lingkaran cahaya turun, dan suara kongkiang terdengar.
Helai demi helai cahaya surgawi meledak, dan garis-garis cahaya keberuntungan dimuntahkan. 2 lembar buku perunggu muncul, jatuh ke tangan si kecil. Orang-orang yang mengikuti semuanya terguncang. Apakah anak ini menentang surga? Setelah melolong ke langit karena masih ada hutang, Void God Realm langsung menjatuhkan 2 lembar buku suci. Ini benar-benar membuat orang tidak bisa berkata-kata. Semua orang menjadi bodoh. Apakah ini nyata? Mereka tidak melihatnya melakukan apa-apa, namun dia bisa mendapatkan 2 lembar buku perunggu dengan mudah. Sangat egois. Di mana minatnya? Mengapa hanya ada 2 potong? Sudah terakumulasi untuk waktu yang lama. Bocah iblis itu sangat marah saat dia melompat dan berteriak ke arah langit. Wenglonglong di langit, awan gelap mulai bergulung. Itu mulai turun, bergerak menuju kepala si kecil. Aku tidak menginginkannya lagi. Anda dapat mempertahankan minatnya. Bocah iblis itu segera bangkit dan berlari. Saat itu, justru awan gelap inilah yang mengusirnya dari tempat ini dan memberinya label tidak diinginkan. Tiba-tiba sebuah tablet batu berkilau muncul, dan kata-kata di atasnya mulai bersinar. Tablet perekam tiba agak terlambat, tetapi pada akhirnya tetap datang. Tidak banyak kata, hanya beberapa kata penguasa jalur surgawi. Dengan kata lain, disebut yang paling kuat di alam lorong surgawi berarti itu benar setidaknya di dalam alam dewa kekosongan gurun, karena tidak ada yang menerobos seperti yang dia lakukan di dunia spiritual ini sebelumnya. Di dalam tanah tanpa batas, ada makhluk yang tak terhitung jumlahnya. Terlalu banyak ahli hebat telah muncul, dan seberapa kuat tokoh legendaris itu, tidak ada yang bisa mengatakan dengan jelas. Seseorang menggelengkan kepala tidak setuju, karena ini hanya di dalam alam dewa kekosongan gurun. Banyak orang meludahkan 2 kata kasar dari hati mereka, dan ini secara alami adalah murid dari sekte kuno yang tanah sucinya dihancurkan. Meskipun mereka merasa benci, mereka masih tidak berani untuk maju. Anak muda, akhirnya aku menemukanmu. Anda berlari terlalu cepat. Di kejauhan, beberapa tetua terengah-engah saat mereka mengikuti. Mengapa saya harus lari? Mungkinkah kalian ingin mencuri buku suciku? Bocah iblis itu berbalik dengan ekspresi yang sangat bersemangat di wajahnya. Tidak, kami tidak memiliki niat itu. Orang-orang itu dengan cepat menggelengkan kepala. Mereka benar-benar takut bahwa dia akan mempersulit, memotongnya dan menelanjanginya. Segera setelah itu, si kecil tahu dari mana orang-orang ini berasal. Mereka berasal dari Gunung Surgawi Arkaik, karena mereka semua tidak biasa dan memiliki penampilan yang aneh. Di antara mereka, seorang penatua bersinar dengan cahaya keemasan seperti matahari surgawi. Itu seperti binatang emas dalam bentuk manusia, tetapi bulu emas menutupi seluruh tubuh. Usianya sangat besar, dan giginya tampaknya hampir rontok semua. Makhluk-makhluk lain yang serupa dalam bentuk humanoid, tetapi sebenarnya bukan manusia. Misalnya, ada ras roh dengan cahaya keperakan yang menutupi tubuh mereka, atau klan kayu yang terbungkus cahaya surgawi. Usia mereka hebat, dan mereka adalah pelayan tua. Mereka berasal dari Gunung Divine Arkaik, mewakili beberapa kekuatan yang berbeda. Mereka ingin pergi ke laut tidak terlalu lama lagi di masa depan, tetapi tidak pernah bisa menemukan bocah iblis itu. Sekarang mereka melihatnya, mereka secara alami bergegas. Aku masih belum memasuki tahap transformasi roh. Menerobos bukanlah sesuatu yang bisa terburu-buru. Apakah kalian memiliki semacam teks surgawi atau teknik berharga tertinggi? Beri saya beberapa panduan acak. Bocah iblis itu berbicara. Jika kalian tidak percaya padaku, lihat saja. Aku benar-benar belum menerobos. Tolong beri saya semacam manual suci terobosan Gunung Surgawi Arkaik. Bagaimana dengan berita yang aku inginkan? Si kecil bertanya. Anehnya, si kecil sebenarnya tidak menyebut gadis berambut ungu itu sebagai binatang buas. Selain itu, wajahnya serius tanpa sedikit pun senyuman. Sepertinya kamu cukup peduli dengan mereka, kata gadis berambut ungu itu. Ternyata kamu juga gendut. Cepat dan katakan padaku. Si kecil mendesak. 9 tahun yang lalu, benar-benar ada pasangan yang sangat kuat yang pernah berlama-lama di sekitar Gunung Surgawi Arkaik. Pada akhirnya, mereka meninggalkan tanah terlantar. Apa? Si kecil terkejut. Aku masih ingin tahu lebih banyak. Hanya setelah waktu yang lama dia mengucapkan kata-kata ini. Mereka meninggalkan tanah terlantar, jadi saat ini cukup sulit untuk mendapatkan berita apapun.
kata gadis berambut ungu itu. Bahkan gunung surgawi arkaik yang kuat tidak dapat menyelidiki semuanya, terutama jika mereka tidak lagi berada di wilayah ini. Mata si kecil merah, dan dia tampak sangat berbeda dari sebelumnya. Dia sangat pendiam, dan itu cukup lama sebelum dia pulih. Saya masih ingin mengetahui informasi yang lebih detail. Dia mengajukan persyaratannya. Kami hanya bisa melakukan apa yang kami bisa. Saat ini, Anda harus memasuki ranah transformasi roh, atau tidak akan ada cukup waktu. Kita tidak tahu berapa banyak kekuatan yang berbeda yang akan melaut, jadi pasti akan ada perang yang membawa malapetaka. Darah akan mati di permukaan laut, dan tulang akan memenuhi lautan. Anda perlu dengan cepat meningkatkan kekuatan Anda untuk membela diri. Baik, aku mengerti. Setelah si kecil mengatakan ini, dia berbalik dan pergi. Ayah, ibu, di mana kalian? Si kecil berjalan perlahan sendirian. Dia menjauh dari para pahlawan yang luar biasa, dengan cepat menghilang dalam batas cakrawala. Tanpa sadar, si kecil tiba di tanah murni yang sangat luas dan megah. Energi spiritual turun beruntun dari puncak gunung, seolah-olah itu adalah air terjun kecil. Ketika bocah iblis itu tiba, keluarga kekaisaran bela diri segera menjadi takut. Ini hanyalah tanda pembunuhan. Meskipun dia tidak setua itu, dia masih menggerakkan seluruh alam dewa kekosongan. Kamu, apa yang kamu coba lakukan? Aku datang berkunjung, namun kalian menghunus pedang dan menggambar busur. Mungkinkah Anda ingin menyerang saya? Mundur! Seorang tetua muncul dan berteriak sebelum datang. Suatu kehormatan bertemu dengan teman kecil ini. Kehadiran Anda membawa cahaya ke tempat tinggal saya yang sederhana, kami menyambut Anda di dalam. Ini adalah seorang penatua dari keluarga kekaisaran bela diri. Setelah menerima berita, dia adalah orang pertama yang bergegas. Dia tidak berani menunjukkan arogansi seorang raja, melainkan memiliki ekspresi serius di wajahnya. Anak ini terlalu terkenal, dan dia benar-benar takut si kecil akan menyapu bersih tempat ini. Penatua cukup sopan. Si kecil tidak bertindak tidak sopan dan menjawab dengan cara yang sama. Ini benar-benar tempat yang bagus. Saya ingin tahu berapa banyak pahlawan luar biasa yang mengunjungi tempat ini untuk berkultivasi sebelum maju ke daerah yang lebih tinggi. Pria kecil itu berbicara. Sekelompok orang merasa agak aneh, karena mereka tidak tahu mengapa dia menyebutkan hal seperti itu. Rumor mengatakan bahwa keluarga kekaisaran bela diri berafiliasi dengan klan hujan. Si kecil bertanya. Ketika kata-kata ini diucapkan, mereka segera membuat rambut orang lain berdiri tegak. Banyak orang menjadi cemas dan ketakutan. Sekarang aku memikirkannya, aku juga memiliki beberapa hubungan dengan kalian. Si kecil tiba-tiba berbicara seperti ini. Hubungan seperti apa? Penatua bertanya dari samping dengan ekspresi yang sangat serius. Si milik keluargamu kan? Pria kecil itu berbicara. Benar, Yier adalah naga di antara manusia, dan memang keluar dari keluarga kekaisaran bela diriku. Dari samping, seorang penatua tidak bisa menahan diri untuk tidak membuka mulutnya. Ketika pujian seperti itu diucapkan tentang Si Yi, apakah itu akan menyebabkan pemuda ini tidak bahagia? Dia merasakan gelombang kegugupan dan segera menutup mulutnya, tidak lagi berani mengatakan apa-apa lagi. Si Yi, berapa banyak lorong surgawi yang dia buka? Si kecil bertanya. Ini, aku tidak tahu. Seorang tetua dari keluarga kekaisaran bela diri menjawabnya. Apa yang dia katakan adalah kebenaran, karena Si Yi tidak pernah membiarkan orang lain tahu tentang kultivasinya. Jangan bilang dia tidak bisa membuka 9 lorong surgawi, kan? Kata si kecil. Diam! Seorang penatua berteriak. Mereka tidak tahu semua detailnya, hanya Raja Bela Diri yang sebelumnya berlatih dalam isolasi keluar. Adapun bagaimana Si Yi dilindungi, mereka tidak tahu. Ketika lelaki kecil itu mendengar ini, dia mengangguk dan berkata, bagaimanapun, dia masih kakak laki-laki seniorku. Kami berdua memasuki paviliun mending surga, jadi masih ada sedikit persahabatan. Semua orang menjadi tercengang, tidak tahu bagaimana harus menanggapi. Hanya saja, setelah tumbuh di dalam Heaven Mending Pavilion, menerima begitu banyak sumber daya yang besar dan bahkan memasuki halaman Divine kuno, dia bahkan tidak berpartisipasi dalam pertempuran terakhir. Ini benar-benar agak tidak bisa diterima. Si kecil membuka mulutnya lagi.
Tidak ada yang tahu persis kapan halaman kuno akan dibuka, jadi Yer tidak bisa disalahkan karena tidak berpartisipasi dalam pertempuran. Dia bahkan tidak tahu tentang hal-hal di luar. Seorang penatua membela, apakah dia benar-benar tidak tahu? Sepertinya kekuatan besar lainnya semua mendengar tentang ini dan mengirim anak-anak mereka sendiri untuk mengambil keuntungan dari kesempatan besar untuk menenggelamkan diri dalam hujan dewa. Sepertinya kali ini, kalian yang paling diuntungkan. Bagaimana mungkin halaman surgawi kuno menjadi tempat biasa? Kata si kecil. Kami tidak tahu soal itu. Mereka semua diatur oleh leluhur Sili. Orang-orang dari keluarga kekaisaran bela diri ragu-ragu tentang topik ini. Si kecil tidak asing dengan nama Sili. Saat itu, individu ini adalah orang yang mengirim semua kekuatan itu ke orang tuanya, dan juga orang yang melakukan semua yang dia bisa untuk melindungi Ibu Siyi dan seluruh keluarganya. Di dalam leluhur lama, dia berada di peringkat ke-9, dan otoritasnya hebat. Masa bodoh, dia berjalan ke depan dan berkata, kapan kakak laki-laki itu kembali? Saya ingin menguji diri saya melawan dia. Dengan kata-kata ini dirilis, ekspresi orang-orang keluarga kekaisaran bela diri segera berubah. Saat ini, siapa yang tidak tahu tentang 10 perjalanan surgawinya? Dia dikenal sebagai pemuda tertinggi, jadi dia pasti memiliki kekuatan untuk menaklukkan seluruh wilayah. Siyi juga sama-sama mengejutkan dan diilustrasikan. Tetapi yang paling penting adalah dia memiliki banyak kartu truf, jadi orang luar tidak tahu seberapa kuat dia. Semua orang di rumah batu memiliki sedikit kepercayaan pada Siyi. Dia memiliki karunia surgawi murid ganda dari orang-orang kudus kuno untuk membuka dunia, jadi siapa yang bisa melawannya? Ini adalah kemampuan surgawi alami. Bersama dengan tulang makhluk surgawi yang misterius, dia bisa dikatakan tidak ada bandingannya. Kenyataannya, si kecil tidak pernah menghina Siyi. Meskipun dia membuka 10 lorong surgawi, dia masih dalam kondisi mental yang serius. Itu karena dia tahu bahwa kakak laki-laki kecil ini benar-benar menakutkan di bidang kultivasi. Yang paling penting adalah bahwa di dalam halaman suci kuno, seharusnya, jika dia tidak salah, teknik Heaven Mending yang direkam. Apa teknik Heaven Mending? Itu diketahui dapat memperbaiki langit, jadi untuk seberapa kuat itu sebenarnya, sulit untuk dibayangkan. Si kecil tanpa sadar tiba di ladang latihan di tanah suci ini. Ada semua jenis senjata, serta beberapa tablet batu aneh yang memancarkan cahaya berharga. Apa ini? Dia agak heran. Ini adalah tablet catatan keluarga kekaisaran bela diri sendiri. Seorang individu berbicara. Si kecil tidak bisa berkata-kata. Dia melihat dengan hati-hati untuk melihat apakah ada jejak yang ditinggalkan oleh ayahnya. Namun, setelah mencari kemana-mana, dia bisa melihat para ahli dari generasi berikutnya. Namun tidak ada catatan yang ditinggalkan oleh si Ziling. Ini seharusnya tidak terjadi, karena setiap orang memiliki catatan mereka sendiri, dan hanya generasi itu yang hilang. Sebaliknya, dia menemukan monumen Siyi di tempat yang paling mencolok. Itu sangat mempesona. Rekor macam apa yang dia buat? Si kecil bertanya. Tablet batu itu memiliki jejak yang ditinggalkannya. Itu memungkinkan orang lain untuk melihat hukum dan dao yang dia pahami. Seorang tetua berjanggut putih berbicara. Bolehkah aku mencobanya? Si kecil penasaran. Pria kecil itu sangat tenang saat dia mengulurkan telapak tangannya, menekan jejak itu. Pada saat itu, tempat ini meletus dengan cahaya paling menyilaukan yang mengguncang ke 4 arah. Ern, si kecil terkejut. Dia merasakan jenis energi misterius yang membuat dadanya terasa seperti terbakar. Ini adalah jejak yang diukir melalui kekuatan tulang makhluk tertinggi. Setelah mengetahui tentang ini, ada sedikit rasa dingin di matanya. Hong Long Leng. Tiba-tiba, tablet batu ini meledak, pecah berkeping-keping di tanah. Cahaya surgawi melonjak, mengejutkan semua orang. Apa yang terjadi? Semua orang menjadi kaget. Tablet batu ini sangat istimewa, dan dikenal sebagai batu dewa. Sulit untuk dihancurkan, jadi apa yang terjadi sekarang? Selain itu, ada nama Siyi yang tercetak di atasnya. Bahkan jika leluhur klan diundang untuk mengambil tindakan kooperatif, masih akan sulit untuk melakukan apapun di alam lorong surgawi. Tapi sekarang, itu hancur berantakan di tempat. Kamu, semua orang mulai memelototinya. Saya minta maaf, itu tidak dilakukan dengan sengaja. Si kecil tidak berbohong, karena tulang dadanya bergema, menyebabkan gelombang mengerikan menghancurkan tablet batu.
Tidak banyak yang bisa mereka katakan, karena meskipun mereka tidak puas, pada akhirnya tetap saja tablet batu sudah hancur. Begitu Si Yi kembali, mereka bisa membuatnya kembali. Setelah datang ke keluarga kekaisaran bela diri dan membuat gangguan seperti itu, apakah kamu pikir aku bukan siapa-siapa? Tiba-tiba, seseorang melepaskan raungan rendah. Pada saat yang sama, tubuh si kecil mulai bersinar. Semua jenis simbol terjalin seperti garis-garis petir di sekitar tubuhnya. Tempat ini segera menjadi sangat menyilaukan sehingga sulit untuk melihat sesuatu dengan jelas. Formasi restriktif yang hebat diaktifkan, dan si kecil terperangkap di dalamnya. Apakah kamu mencoba untuk menyingkirkanku? Pria kecil itu dengan tenang bertanya. Berhenti, jangan membuat kesalahpahaman. Para tetua yang awalnya menemani si kecil buru-buru berbicara. Mereka berteriak keras untuk menghentikan pasukan cadangan. Setelah membobol tanah suciku dan menghancurkan tablet rekaman Yier, kesalahpahaman macam apa yang ada?